Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu jadi ikut semangat karena kalian pada semangat-semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua ya. Oke anak-anak, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apakah ada yang masih ingat apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Ya, Mbak Erika silahkan. Benar sekali Mbak Erika. Anak-anak, kalian di rumah pernah atau tidak mencoba memakan lemon? Bagaimana rasanya? Ya, pasti rasanya itu asam. Dan kalian di rumah itu pernah tidak mencoba memakan deterjen? Atau waktu kalian nyuci itu deterjennya itu masuk ke mulut kalian, itu bagaimana rasanya? Ya, pasti rasanya itu pahit ya. Nah, dari peristiwa yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang apa ya? Ya, Mas Andika, benar sekali. Pasti tadi malam sudah belajar di LKS ya. Nah, dari yang Mas Andika sebutkan tadi anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang asam dan basa. Agar setelah mempelajari asam dan basa, kalian itu mampu menjelaskan tentang konsep asam basa dan kelarutan pada larutan. Baik, selanjutnya pada pembelajaran kimia ini khususnya pada materi asam basa, kelas 11 IPA 1 ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok karena jumlah siswa di kelas ini ada 20, jadi masing-masing kelompok akan terdiri dari 5 orang. Dan selanjutnya tiap kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda-beda. Untuk kelompok 1, silakan membahas mengenai pengertian asam basa. Untuk kelompok 2, silakan membahas mengenai penentuan rumus asam basa. Kelompok 3, tentang penerapan rumus-rumus asam basa, sedangkan kelompok 4 membahas mengenai penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi asam basa untuk 4 kelompok tadi bisa dilihat di rangkuman materi yang sudah saya berikan ke ketua kelas. Silakan diambil di ketua kelas. Dan untuk masing-masing siswa, silakan satu anak membuat 2 soal yang sesuai dengan materi kelompoknya. Semisal anggota dari kelompok 1 mengenai materi pengertian asam basa, maka setiap anak dari kelompok 1 silakan membuat 2 soal, sehingga pada kelompok 1 itu memuat 10 soal. Lalu ketika sudah mendapat 10 soal, silakan dikerjakan bersama-sama. Mana soal yang tidak bisa dikerjakan, silakan ditulis di lembar problem posing 2. Setelah tiap kelompok menuliskan 10 soalnya dan diselesaikan, silakan dituliskan di lembar problem posing 1.
Untuk soal-soal yang tidak bisa diselesaikan, silakan dituliskan di lembar problem posing 2. Nantinya ditukarkan. Untuk lembar posing 2-nya dari kelompok 1 nanti diberikan ke kelompok 2. Kelompok 2 diberikan ke kelompok 3, kelompok 3 diberikan ke kelompok 4, dan seterusnya kelompok 4 ke kelompok 1. Setelah lembar problem posing 2 di rolling, silakan tiap kelompok mengerjakan lembar problem posing 2 yang diperoleh dari kelompok lain. Nah, nantinya ada satu kelompok yang akan ibu suruh mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, setelah anak-anak mengerjakan lembar problem posing 2, silahkan saya minta dari kelompok 1 untuk maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya pada lembar problem posing 2. Selanjutnya mempresentasikan pada lembar problem posing 2-nya. Silakan untuk kelompok lain, anak-anak lainnya bisa menyanggah, bertanya, ataupun menambahkan ketika kelompok 1 sudah menjelaskan lembar problem posing 1 dan 2-nya. Silakan bisa berpendapat. Beberapa menit yang lalu kita telah mempelajari tentang materi asam basa. Jadi materi asam basa ini sangat penting bagi kehidupan dalam tubuh kita, misalkan dalam lambung, dalam darah, cairan dalam otak, pankreas, dan lain sebagainya. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, misalkan asam sulfat, asam nitrat, deterjen, obat mah, sabun, masih banyak lagi. Jadi sangatlah penting bagi teman-teman untuk belajar tentang materi asam basa ini. Jadi minggu depan kita masih lanjut tentang materi ini, masih asam basa, disiapkan, dipelajari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.